Presiden direktur baru hari pertama masuk kantor. Seorang pegawai wanita tanpa sengaja menemukan atasan barunya ini. Ternyata adalah teman sekolahnya dulu. Dia langsung senang bukan main. Mengira teman lama itu sekarang sudah sukses besar. Dan pasti akan banyak membantunya di kantor. Baru saja mau menyapa. Presdir malah berkata datar. Bahwa dia sama sekali tidak kenal siapa dia. Dia langsung terdiam. Suasana jadi sangat canggung. Kembali ke meja kerjanya. Dia sambil telepon sambil mengeluh. Bilang pria itu sangat munafik. Sekarang sudah jadi presdir. Bahkan teman lama pun pura-pura tak kenal. Tanpa disangka isi telepon itu justru terdengar oleh presdir. Presdir langsung memberikan setumpuk dokumen. Memaksa wanita itu lembur sampai selesai. Alasan kenapa presdir memperlakukannya begitu. Karena dulu di sekolah, wanita itu sering membuli dia. Bahkan sering iseng menyatakan cinta padanya. Sekarang presdir jadi atasan wanita itu. Dia gunakan kesempatan ini untuk balas dendam. Dengan suara dingin dia memperingatkan. Kalau besok pagi dokumen belum selesai, tidak usah datang kerja lagi. Wanita itu terpaksa lembur semalaman. Baru selesai saat lewat tengah malam. Keluar dari kantor. Hujan deras mengguyur di luar. Saat dia hendak menelepon minta dijemput, mobil presdir tiba-tiba berhenti di depan pintu. Menyuruh wanita itu cepat naik. Karena sudah larut dan tak ada kendaraan lain. Wanita itu akhirnya ikut naik mobil presdir. Keesokan harinya, wanita itu menghadiri reuni sekolah. Tak disangka presdir datang lebih dulu darinya. Dulu di kelas, semua orang tahu dia menyukai presdir. Bahkan sengaja menempatkan mereka duduk bersebelahan. Saat reuni, presdir yang tidak kuat minum, diam-diam mengirim pesan padanya. Meminta dia minum menggantikannya. Satu gelas akan dibayar $200. Wanita itu langsung senang bukan main. Mana ada tawaran sebagus ini. Tanpa pikir panjang langsung setuju. Baru saja setuju, si bunga kelas datang menyodorkan gelas untuk bersulang. Wanita itu buru-buru berdiri menggantikan. Si bunga kelas terlihat tidak senang, tapi tetap harus ikut minum. Karena presdir sekarang sukses besar. Semua teman ingin menjilat padanya. Satu persatu bersulang dengannya. Dan wanita itu yang harus menggantikan semuanya. Dia menenggak setiap gelas tanpa sisa. Presdir langsung mentransfer $5.000 padanya. Wanita itu bengong. Dia hitung-hitung. Ternyata sudah minum 25 gelas. Meski presdir bayar lebih, wanita itu tetap menerimanya tanpa ragu. Setelah mabuk berat, presdir mengantarnya ke mobil. Wanita itu mulai meracau. Di depan presdir, dia mengatakan isi hatinya. Mengaku sangat menyukainya, tapi merasa dirinya tak pantas. Dia tidak tahu. Sebenarnya presdir juga menyukainya sejak lama. Hanya saja tak pernah berani mengungkapkan. Besok paginya di kantor, wanita itu dengan hati-hati bertanya pada presdir. Apakah semalam dia mengatakan sesuatu yang aneh? Presdir menjawab dengan jujur. Sebenarnya wanita itu ingat semuanya. Hanya saja tak berani menghadapinya. Saat itu muncul seorang wanita kaya. Langsung masuk ke kantor presdir, menangis sambil memeluknya. Wanita itu dan asisten presdir terkejut melihatnya. Asisten berbisik pelan. Bukannya wanita itu sudah menikah ya? Wanita itu langsung berpikir buruk. Menuduh presdir jadi simpanan wanita itu. Demi mencari kebenaran, wanita itu masuk ruangan presdir. Melihat dia datang, wanita kaya itu buru-buru pergi dengan malu. Wanita itu lalu menasihati presdir dengan serius. Memintanya untuk menjaga etika sebagai pengacara. Logika wanita itu membuat presdir tak habis pikir. Lalu langsung membentaknya keluar. Setelah itu wanita itu mencari data. Dan baru sadar, wanita kaya tadi ternyata adalah adik angkatan presdir. Baru dia menyadari dirinya salah paham besar. Dia segera lari untuk minta maaf. Demi menebus kesalahannya, wanita itu menawarkan diri untuk menyetirkan mobil untuk presdir. Tapi karena tangannya terpeleset, tubuh mereka tanpa sengaja bersentuhan. Suasana mendadak jadi canggung dan penuh ketegangan. Karena adik presdir terlibat dalam sebuah kasus. Presdir khawatir wanita itu akan ikut terseret. Malam itu dia